kepada seluruh masyarakat. Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pasca aksi demonstrasi di sejumlah daerah sebagai bentuk gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja anggota wakil rakyat yang dinilai tidak berempati, pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak anarkis atau tidak bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya untuk mengedepankan aspirasi yang damai demi menjaga kondusivitas tanah air tercinta. Dan kita semua tentunya menyayangkan aksi massa brutal yang diduga ditunggangi oleh oknum penumpang gelap sehingga menyebabkan jatuhnya korban dan juga kerusakan fasilitas umum yang merugikan masyarakat. Kepala negara tentunya menyebut ada indikasi unsur makar di baliknya, ada pula yang menyebut aksi terorisme atau dugaan para koruptor yang kemudian melawan. Dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk memastikan kepentingan rakyat ini bisa terakomodir dan juga apa kemudian solusi terbaik tentunya untuk menjaga kondusivitas dari situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kita akan bahas dalam program Arah Angin edisi malam hari ini. Kita ambil judul Demokrasi Damai. Dan tentunya sebelum kita akan memulai diskusi kita di malam hari ini, kita tentunya turut berbela sungkawa atas jatuhnya para korban dalam aksi penyampaian aspirasi atau demokrasi atau penyampaian aspirasi tentunya yang berlangsung dalam beberapa hari kemarin. Tentunya kita menyampaikan ungkapan bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap para korban, baik itu para korban dalam artian anggota yang ikut dalam menyampaikan aspirasi ataupun juga para anggota kepolisian dan juga TNI yang gugur dalam bertugas. Dan kita akan ajak diskusi kita di malam hari ini dalam Demokrasi Damai bersama dengan sejumlah narasumber dari sejumlah tokoh agama. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam LPOI, ada Kiai Haji Imam Pituduh. Kiai Haji Imam Pituduh, selamat malam. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum, selamat malam, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam Pancasila. Salam Pancasila, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Kiai Imam. Lalu juga ada Romo Hans J. Harut dari Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawanan KWI. Romo Hans, selamat malam Romo Hans, salam sehat. Selamat malam Mas Daya. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Romo. Ya, dan juga Pak Iketut Budiase, Sekretaris Umum dari PDHI Pusat.
Pak Ketut, selamat malam, salam sehat Pak Ketut. Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Ya, saya akan ke Kiai Imam terlebih dahulu. Kiai, beberapa hari lalu tentunya Presiden kan sudah memanggil para tokoh ulama, lalu juga tokoh lintas agama. Kemarin juga sudah dipanggil ke istana begitu. Sebelumnya juga dikumpulkan di Hambalang terkait dengan aksi penyampaian aspirasi atau demonstrasi di beberapa daerah. Bisa dijelaskan apa yang kemudian ditekankan oleh Presiden, tapi juga apa yang kemudian menjadi masukan dari para tokoh ulama ini terhadap kondisi yang kemudian kita sebut kondisi krisis saat ini. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Mas Jaya. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa keadaan kita semakin baik, semakin tenang, dan ada perkembangan positif hari ini. Yang kedua, mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwase, untuk kita bisa bersama-sama dianugerahi negara yang aman, damai, sentosa, dan kita doakan para pahlawan yang telah mendirikan bangsa ini diterima amal ibadahnya, dan semua pejuang-pejuang demokrasi dimaafkan atas segala kesalahannya dan diberikan tempat terindah di sisinya. Mengheningkan cipta mulai. Terima kasih. Mas Jaya yang kami hormati, romohan Pak Ketut yang kami banggakan, seluruh pecinta TVRI dan pemirsa TVRI dimanapun berada, malam hari ini sungguh malam yang sangat indah, di mana kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan akan keamanan. Aman itu hal yang paling utama sebelum kita merasakan kemakmuran. Makmur tanpa keamanan itu hal yang sia-sia. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita harus bisa memahami demokrasi itu harus berjalan selaras seimbang dengan nomokrasi. Kedaulatan rakyat harus berjalan seimbang selaras dengan kedaulatan hukum. Artinya apa yang ada di negeri kita, demokrasi ini sudah menjadi pilihan kita. Para founding father sudah memilih pilihan kita adalah negara demokrasi. Tetapi demokrasinya bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi Pancasila yang selaras dengan nafas dan spirit dan jiwa bangsa Indonesia. Nah, ini harus dijiwai dengan baik bahwa Pancasila ini harus menjadi bagian dari jiwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, perkembangan terakhir cukup memuaskan meskipun masih ada beberapa sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang melaksanakan aksi protes terhadap situasi yang kurang menguntungkan bangsa Indonesia. Sebenarnya ini sense of crisis dari kita semuanya, bahwa ada tuntutan masyarakat dan aspirasi yang sedang disampaikan. Tetapi sayangnya memang kemarin diciderai dengan aksi anarkisme, diciderai dengan aksi kekerasan yang sesungguhnya itu tidak perlu. Kalau kita menyampaikan aspirasi, saya pikir dengan cara-cara yang positif, damai, sejuk, pasti itu akan diterima dengan baik. Kanal demokrasi memungkinkan protes, memungkinkan menyampaikan aspirasi, tetapi di sisi yang lain sebagai warga negara punya hak yang sama, tapi punya kewajiban yang sama. Kewajiban warga negara, ayo kita bersama-sama menjaga Indonesia. Indonesia rumah kita harus utuh, aman, damai. Jangan sampai ada siapapun yang berusaha menghancurkan Indonesia dari dalam maupun luar. Kalau ada oknum-oknum yang berusaha menghancurkan Indonesia secara TSM terstruktur masif dan sistematis, nah ini yang wajib kita waspadai bersama-sama. Memang ada gejala-gejala seperti itu. Ada kekuatan asing, ada sindikat jahat yang di dalam negeri sedang bergerak, dan ada kelompok kepentingan yang hari ini sedang memaksakan kehendaknya, lagi melakukan negosiasi. Tapi kita sebagai rakyat jangan terprovokasi. Kita bangsa yang beradab, kita bangsa yang damai. Ayo kita sejukkan keadaan ini, dan mari pesan dari semua pemimpin agama yang sudah ada di istana kemarin maupun seruan-seruan seluruh tokoh-tokoh agama kita jalankan. Kita lanjutkan dengan gerakan, Mas Jaya. Setelah seruan jangan hanya berhenti menjadi seruan, tapi menjadi gerakan. Jaga Indonesia,
gerakannya sekarang adalah jaga Indonesia, jaga lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai ada provokasi dimanapun. Jangan sampai ada orang-orang yang bikin rusuh dimanapun, bisa bergentayangan di mana-mana. Itu yang harus kita mulai, Mas Jaya. Oke, Pak Kiai, artinya kan ini bukan soal aksi demonstrasinya, tapi yang kemudian yang kita sayangkan adalah terkait dengan tadi penumpang gelap, terkait dengan oknum-oknum yang kemudian juga menanggungi yang turut serta begitu. Kita tentunya tidak inginkan, tapi yang kemudian apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang kemudian tadi sense of crisis-nya juga dalam hal ini juga tadi menyampaikan sejumlah tuntutan, tapi jangan lupakan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian juga ikut menunggangi aksi demonstrasi. Apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai publik? Dalam satu sisi kita tetap untuk menyampaikan aspirasi, kita tetap untuk menjaga Indonesia dengan harapan yang tentunya sangat luar biasa ke depan negara kita begitu. Tapi apa yang kemudian harus kita lakukan agar kita tidak ditunggangi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang seperti yang Pak Kiai katakan tadi? Ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem deteksi dini. Bagaimana kita mendeteksi lingkungan kita, tempat kita berada, dan tempat kita mungkin menyalurkan aspirasi atau sedang melakukan demonstrasi, misal. Itu harus ada deteksi dini. Jangan-jangan ada penyusup di sana. Yang kedua, selain ada deteksi dini, kita harus membangun kewaspadaan nasional kita tingkatkan. Nah, yang ketiga, yang paling penting, selain kita waspada, kita harus melakukan kesiapsiagaan nasional. Setiap negara pasti berhadapan dengan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang itu bersifat dari dalam maupun luar negeri. Kedaulatan suatu negara tergantung pada kedaulatan rakyatnya dan kedaulatan hukumnya bisa berjalan seiring, selaras dengan kemajuan dan kemakmuran yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi memang ada fakta dan ada situasi yang tidak menguntungkan hari ini. Ada ketimpangan sosial yang sedang berkembang dan menganga, yang dipertontonkan melalui media sosial, yang ini memicu kecemburuan. Dan yang kedua, selain itu juga banyak aksi flexing yang ini juga menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan yang luar biasa. Sosial media ini sangat tajam, lebih tajam dari silet, karena keberadaannya bisa memompa hal-hal yang tidak seharusnya terjadi menjadi terjadi. Provokasi lebih efektif bergerak melalui sosial media, sehingga orang-orang yang nggak tahu apa-apa kemudian emosinya menjadi terpicu melalui sosial media. Yang kedua, selain ada ketimpangan, nah di sini yang sedang kita hadapi memang ada tuntutan dari masyarakat yang harus kita pahami bahwa urusan kesejahteraan, pajak, dan lain sebagainya harus dinormalisasi. Terutama yang paling penting adalah bagaimana ada pemberantasan korupsi yang maksimal. Kalau tidak dilakukan, maka tuntutan-tuntutan itu akan menjadi bom waktu yang nantinya akan meletup kapan saja. Karena ini tuntutan-tuntutan dasar masyarakat untuk hidup berdemokrasi dan hidup juga sebagai warga negara yang punya hak yang sama untuk mendapatkan akses dengan sumber daya dan lain sebagainya. Baik. Nah, inilah yang harus dilakukan, Mas Jaya. Agar tidak menjadi bom waktu, artinya pemerintah juga harus mendengar, legislatif juga harus mendengar apa yang kemudian disuarakan oleh masyarakat. Saya langsung ke Romo Hans. Romo Hans, artinya agar tidak menjadi bom waktu dalam artian pemerintah, legislatif, semua pihak kemudian harus mendengarkan apa yang tadi yang beberapa waktu lalu sampai dengan sekarang disampaikan oleh masyarakat. Tapi apa yang kemudian didorong juga oleh KWI selain juga penyampaian aspirasi secara damai, apa yang kemudian juga disampaikan pada saat pertemuan dengan Presiden kemarin dengan tokoh lintas agama yang lain juga. Romo Hans. Terima kasih Mas Jaya. Sebenarnya ini ujian integritas ya. Ketika orang publik menyaksikan tidak satunya kata dengan tindakan, orang marah. Ketika yang tadi dikatakan Pak Kiai, kita bicara keprihatinan, kita bicara solidaritas, kita bicara keberpihakan kepada orang miskin, yang lemah, yang tidak punya akses ke pendidikan, yang tidak punya akses ke kesehatan, dan pada saat yang bersamaan juga mempertontonkan kemewahan, flexing atau apapun namanya, orang akhirnya merasa bahwa kata dan tindakan itu tidak selaras. Ya, maka reaksi-reaksi yang kemudian dimunculkan itu bagian dari protes terhadap itu. Ya, sayangnya bahwa
dalam menyalurkan aspirasi, menyampaikan pendapat, memang kemudian ada hal-hal yang di luar kendali. KWI sendiri dalam pernyataan, dalam surat yang juga disampaikan kepada publik, itu menghimbau supaya para pemimpin kita, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga tinggi negara, itu lebih mendengarkan dan memperjuangkan harapan dan kepentingan masyarakat, terutama harapan dan kepentingan masyarakat yang terpinggirkan, yang juga menanggung beban ekonomi. Pemerintah bekerja keras untuk ini, menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa akan peduli dengan itu. Tapi juga orang akhirnya ingin bahwa apa yang dipidatokan, apa yang disampaikan dalam sambutan-sambutan, apa yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga dan media yang menyuarakan itu, orang minta buktinya. Maka karena itu, bahwa ada letupan-letupan, itu resiko ketika ada jarak antara apa yang dikatakan dengan tindakan yang dilakukan. Tapi KWI juga menghimbau bahwa mari kita sama-sama menjaga situasi, memakai saluran-saluran yang benar dan tepat untuk menyampaikan aspirasi, tapi juga meminta supaya semua pihak itu berbenah, ya, terutama para pengambil kebijakan. Ya. Kita tentu tidak menyetujui kekerasan apapun untuk alasan apapun. Bahkan juga ketika kekerasan itu dilakukan oleh orang yang kita protes, ya, misalnya kemarahan kepada DPR sebagai institusi tidak lantas juga membenarkan tindakan-tindakan sepihak yang menyerang pribadi, keluarga maupun properti. Nah, tapi lagi-lagi ini ujian bagi kita. Terima kasih kepada semua pihak, termasuk pemerintah juga, dengan semua pihak yang kemudian dengan rendah hati mengakui kesalahan ini. Beberapa partai politik mengoreksi dengan misalnya mengambil tindakan yang tegas. Itu pun juga masyarakat masih menunggu. Apakah ini hanya sekedar untuk menenangkan kemarahan sementara publik, atau memang bagian dari kesadaran bahwa memang ada sesuatu yang harus kita koreksi bersama. Saya kira itu, Mas Jaya. Baik, itu yang kemudian ditekankan oleh KWI sendiri. Kalau dari PDHI Pusat, bagaimana Pak Ketut, apa yang kemudian juga ditekankan? Selain tadi Romo Hans juga menekankan semua pihak seharusnya harus berbenah, mendengarkan aspirasi agar tidak terjadi bom waktu. Itu yang kemudian ditekankan juga oleh Kiai Imam Piduru. Silakan Pak Ketut. Pak Ketut, mohon maaf untuk audionya bisa dibuka. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman penonton semua. Pertama-tama tentu kami mengucapkan duka cita atas jatuhnya korban dari pihak manapun gitu ya. Izinkan kami menyampaikan duka cita. Kemudian yang kedua, Parisada Hindu atau PHDI sebagai majelis umat Hindu sudah mengeluarkan imbauan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menghimbau agar pemerintah mengedepankan nurani dan empati. Karena bagaimanapun kami melihat apa yang terjadi itu adalah ujung dari sebuah proses ketidakpuasan yang panjang dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kami meminta agar pemerintah mengoreksi tindakan-tindakan yang tidak pro rakyat. Itu termasuk dengan memberhentikan pejabat-pejabat yang tidak menunjukkan keberpihakan, bahkan menyakiti hati rakyat melalui statement-statement mereka. Kemudian yang ketiga, meminta TNI Polri untuk tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada masyarakat yang melahirkan dan membesarkannya. Karena TNI Polri itu kan lembaga yang memiliki infrastruktur terlatih profesional, sehingga dengan semua yang dimiliki itu seharusnya mampu mengambil tindakan-tindakan persuasif. Kemudian yang keempat, kami tentu menghimbau kepada seluruh umat Hindu untuk berdoa gitu ya untuk kedamaian Indonesia. Nah, kami ingin melihat begini,
ke konflik kekerasan yang timbul itu adalah noise gitu ya. Itu adalah gangguan yang timbul dalam komunikasi. Tapi noise itu seharusnya tidak mengganggu esensi dari tuntutan masyarakat. Esensi tuntutannya timbul karena adanya ketidakpuasan. Misalnya katakanlah begini, undang-undang perampasan aset misalnya, itu udah berapa lama disuarakan tapi tidak pernah terwujud. Sehingga saya agak setuju dengan Romo sampaikan tadi bahwa ini adalah eskalasi dari sesuatu yang terpendam lama dalam ketidakmampuan dari publik, ketidakberdayaan mereka untuk menyampaikan ekspresinya, dan ketiadaan suara mereka yang tidak didengar gitu ya dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga timbullah ledakan-ledakan seperti ini. Nah, ledakan itu adalah noise. Sekali lagi, kami percaya bahwa TNI, Polri sangat profesional, sangat memiliki infrastruktur yang sangat lengkap, sehingga kami percaya TNI, Polri mampu mengambil tindakan-tindakan terukur untuk mengatasi eskalasi yang muncul yang tidak kita harapkan itu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya yang kami harapkan adalah bagaimana noise ini tidak mengganggu esensi dari tuntutan masyarakat yang real yang mereka rasakan. Ya. Dari kami kira-kira itu ya, Pak Jaya, sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Baik, itu yang kemudian ditekankan oleh PHDI begitu terkait dengan eskalasi yang terpendam lama dari aspirasi-aspirasi yang tidak didengarkan oleh masyarakat begitu. Baik, saya langsung ke Romo Hans lagi. Romo, tapi kalau berbicara terkait dengan pertemuan dengan Presiden Prabowo kemarin begitu, apa yang kemudian juga KWI sarankan kepada pemerintah melihat kondisi dari beberapa hari terakhir ini, kemudian juga masih ada rekan-rekan kita yang juga menyampaikan aspirasi hingga saat ini. Apa yang kemudian ditekankan juga kepada publik, kepada umat begitu, untuk kemudian sama-sama menjaga agar penyampaian aspirasi ini juga berjalan. Kalau kepada pemerintah, tentu sikap KWI adalah mendukung ya pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa untuk menjawab situasi ini. Tapi juga meminta supaya memang menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa memang kita sedang mewujudkan itu. Jadi saya kira retorika pidato-pidato secara politis tentu perlu, ya. Tapi ketika situasi masyarakat ini memang sedang kesulitan, betul bahwa ada pengaruh konstelasi global juga secara ekonomi, ya. Krisis ekonomi itu bukan hanya kita. Krisis keamanan juga bukan hanya kita. Tapi kita tidak bisa juga hanya menyalahkan bahwa semua ini kena dari luar. Ini kesempatan kita sama-sama untuk refleksi sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa. Kita akui kalau ada yang salah, kita perbaiki. Kalau ada langkah-langkah yang mungkin selama ini kurang tepat, kita perbaiki. Tapi jangan membela diri dengan menjatuhkan kesalahan itu seolah-olah ada di luar. Nah, ini juga kita mendukung pemerintah. Dan dalam bahasa Kristiani, dalam bahasa Katolik, para Bapak Uskup juga menyampaikan kepada Presiden bahwa beliau gembala, ya, pemimpin. Dalam kekristenan itu seorang pemimpin adalah gembala. Dan gembala itu ya harus mengenal, harus mendengar juga suara domba-dombanya. Dia harus tahu apa keprihatinan mereka, apa kesulitan mereka. Dan itu disampaikan berkali-kali dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai pidato. Tapi orang menuntut apa yang diomongkan itu, apa yang diwacanakan itu, sungguh-sungguh juga dilakukan. Nah, pada saat yang bersamaan, orang menyaksikan sesuatu yang sama sekali dirasa tidak peka terhadap keadilan publik. Ketika orang kesulitan untuk beras misalnya, lalu orang flexing, jalan-jalan ke luar negeri, bahkan juga beberapa waktu yang lalu beredar dengan luas agenda kunjungan ke luar negeri dengan agenda-agenda yang ya sama sekali di luar tugas legislasi dan tugas pengawasan. Ini kan mencederai dan melukai publik. Jadi kami mengimbau warga juga sama-sama menahan diri.
para pengambil kebijakan yang diri kepercayaan, baik di eksekutif, di legislatif, juga yudikatif terutama, itu juga sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa memang kita di jalur itu dalam kata tapi juga dalam tindakan. Ya, saya juga sependapat dengan Pak Ketut, para terutama kepolisian, TNI dan juga pihak penegak hukum yang lain untuk juga menunjukkan bahwa memang hukum itu berlaku untuk semua. Ya, kepada kita ini dipertontonkan, masyarakat dihukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu kan bukan hanya omongan, kan orang menyaksikan itu. Nah, ini tentu harus kita koreksi sama-sama. Koreksi bersama-sama artinya kesempatan untuk refleksi bersama itu yang kemudian Romo tekankan tadi, tidak hanya bagi pemerintah, tidak hanya bagi legislatif, tapi juga kebersamaan kita untuk sama-sama refleksi secara bersama-sama untuk melihat apa yang kemudian juga tadi Romo katakan. Saya masih akan membahas terkait dengan demokrasi damai bersama dengan Kiai Imam, lalu juga Romo Hans dan juga Pak Ketut. Usai jeda, masih bersama kami di Arah Angin TVRI, tetaplah bersama kami.